dari Forest 40-day challenge Rolas Team. siap melaksanakan proyek rencana aksi untuk menanggulangi perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nafil Maidino selaku Ketua Tim Project 40 Days Challenge SMA Negeri 12 Surabaya. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih kalau ternyata perubahan iklim juga membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan manusia. Namun, sayangnya belum banyak masyarakat yang tahu. Pada masyarakat umumnya hanya mengetahui bahwasanya perubahan iklim hanya berdampak pada kondisi lingkungan dan juga alam saja. Namun faktanya, perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus dan secara drastis juga akan membawa dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia. Tak hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi non-fisik. Adanya estimasi kerugian sektor kesehatan akibat dampak perubahan iklim sebesar 1,8% atau setara dengan USD 21,6 miliar. Tak hanya dari UNICEF sendiri, tapi juga melalui data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, kasus penyakit seperti TBC, DBD, dan malaria mendapatkan prestasi yang cukup banyak di tengah perubahan iklim yang terjadi. Hal tersebut menyebabkan beberapa penyakit dan kematian dalam berbagai cara yang berbeda. Seperti cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, menyebabkan gelombang panas, badai, banjir, gangguan rantai pasokan makanan, dan juga serta masalah kesehatan mental lainnya. Apa yang terjadi pada kehidupan di bumi, utamanya pada kesehatan manusia, dalam rentan waktu 10, 20, atau bahkan 50 tahun ke depan, apabila perubahan iklim terjadi secara terus-menerus. Salah satu usaha yang bisa dilakukan manusia guna menjaga kesehatannya di tengah gemburan perubahan iklim, ialah meningkatkan kesiapsiagaannya dengan cara mengurangi dampak-dampak dari perubahan iklim. Oleh sebab itu, kami dari SMA Negeri 12 Surabaya yang telah melalui tahap pembelajaran forecasting dengan guru pembina, menetapkan beberapa aksi nyata dan program kerja. Berikut adalah beberapa program kerja beserta para koordinator-koordinatornya. Saya Ervin Maulana dari 11.5, saya koordinator dari Biket. Nah, tujuan dari Biket yakni mengurangi sampah organik dan mengurangi emisi karbon. Saya Jasmine Rizky dari 11.5, saya sebagai koordinator bank sampah yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah di TPA dan meningkatkan ekonomi lokal. Halo semuanya, perkenalkan saya Pinastika Radian Ramadhani dari kelas 11 3 sebagai koordinator program kampanye penanggulangan perubahan iklim secara digital, di mana program ini membantu meningkatkan kesadaran tentang isu perubahan iklim dan tampaknya melalui video informatif seperti infografis, artikel, dan video, sehingga masyarakat dapat memahami urgensi masalah. Saya Calista dari 10.9 selaku koordinator screening kesehatan yang bertujuan untuk membantu mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin saja timbul akibat perubahan iklim. Lalu contohnya yaitu seperti alergi atau masalah kesehatan yang mungkin saja timbul akibat polusi udara. Lalu juga sekaligus untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan juga mengurangi stres akibat isu-isu lingkungan yang belakangan ini sering terjadi. Saya Nadinda Putri Kirani dari kelas 12 sebagai koordinator dari Senyo. Selain nyaman usir nyamuk yang bertujuan untuk mencegah penyakit demam berdarah dan malaria yang banyak bermunculan di era perubahan iklim. Saya Ania dari kelas 10-4 sebagai koordinator dari pemantauan titik yang bertujuan untuk mengurangi resiko penyakit demam berdarah dan juga malaria. Saya Chandra dari kelas 11 1 selaku koordinator proyek kolonisasi yang berfungsi untuk mengurangi limbah plastik dan mengurangi jejak karbon, manakala yang dapat diisi ulang dapat membantu mengurangi produksi botol plastik yang baru yang membutuhkan energi dan sumber daya sehingga membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Nama saya Nisa Salsabila Arianto dari kelas 11 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya menjadi koordinator program Gemari, Gerakan Makan Makanan Sehat dan Konsumsi Ikan Perairan. Nah, tujuan dari program ini adalah yang pertama untuk mengurangi emisi karbon dari akibat peternakan. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas nutrisi pada tubuh kita. Lalu yang ketiga yaitu untuk membantu melindungi keanekaragaman hayati. Saya Fari Reza Prayata dari kelas 11 1 selaku koordinator dari proyek penyaring udara. Proyek ini memiliki tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas udara dengan cara menyaring gas-gas berbahaya seperti asap, polutan, dan emisi karbon yang dapat berdampak pada perubahan iklim. Jangan kreatif, jangan